Ada spesialisasi tugas, terus juga ada hierarki yang cukup kaku gitu, dengan banyak-banyak peraturan. Ada komunikasi dan sistem pelaporan vertikal, misalkan dari bawahan ke atasan, juga jumlah tim, task force dan integratornya sedikit. Terus kalau dalam ciri-cirinya memang pengambil keputusannya tersentralisasi ya. Terus juga ada linkage, hubungan yang terjadi top to bottom ataupun top down. Terus juga ada fokusnya di division of authority and power. Jadi ada otoritas, pembagian otoritas, kekuasaan, power. Terus juga ada struktur fungsional, kontrol, efisiensi, stabilitas, reliabilitas gitu ya. Jadi kemampuan orang untuk mengatasi segala persoalan. Terus juga tetap mengutamakan stabilitas ya, stabil gitu ya, supaya stabil organisasinya. Oke. Sementara itu kalau kita ngelihat yang namanya horizontal organization difokuskan pada pembelajaran ataupun learning. Jadi terdapat pembagian tugas, ada yang namanya empowering ataupun pemberdayaan, empowerment, pemberdayaan. Terus juga ada hierarkinya ini relaksasi. Jadi lebih informal, lebih santai, sedikit banget peraturannya. Terus juga horizontal, komunikasinya face to face. Jadi lebih cenderung mengutamakan pertemuan dengan orang per orang. Jumlah tim dan task force-nya yang banyak banget, rame-rame gitu ya, kerja bakti dan sebagainya gitu ya. Terus juga ada pengambilan keputusan secara desentralisasi, tidak terpusat, tapi tiap-tiap bagian punya pertimbangan keputusan masing-masing. Terus juga ada linkage, hubungan yang terjadi biasanya koordinasi dan komunikasi horizontal antar departemen ya dalam organisasi. Terus fokusnya ke division of labor ataupun ke sumber daya, bagaimana mendivisikan ataupun memilah sumber daya. Juga struktur horizontalnya ada yang namanya koordinasi, ada learning, pembelajaran, ada inovasi, ada fleksibilitas ataupun fleksibel ya. Jadi itu untuk horizontal organization. Selanjutnya tipe-tipe organisasi. Nah, teman-teman bisa melihat di modul ini di halaman 321 ada yang namanya simple structures. Jadi tipe-tipe struktur organisasi, ada yang namanya simple structures, bisa melihat di situ contoh-contohnya di gambar 36. Di gambar 36 silahkan dilihat. Ada tipe-tipe organisasi. Yang pertama simple structures, bahwa contohnya di situ sudah ada yang namanya ada pemilik ataupun manajer, terus juga bagian penjualan, turun ke bawah ya. Ini garisnya garis komando semua. Jadi garis tegas, garis lurus tegas tanpa putus-putus. Yang namanya simple structure, struktur ini dicirikan dengan rendahnya departementalisasi. Jadi mereka rentang kendalinya lebar, tapi ada sentralisasi, mengambil keputusannya tetap di manajer ataupun pemilik. Gambar 36 ya, contoh struktur sederhana dari toko surya. Nih, ada pemilik, ada penjualan, bagian penjualan nih, ada penjualannya, terus nanti ada kasir. Nah, ini yang biasa ditemui di mana coba? Bukan ini, lebih sederhana lagi. Ada biasanya yang toko-toko grosir gitu ya, toko-toko yang ada di pasar gitu. Biasanya ada pemiliknya di meja, terus kasirnya di depan,
Terus yang melayani, yang menjual ada beberapa orang. Contoh misalkan toko kain gitulah. Contoh toko-toko gitu ya. Belum masuk ke supermarket atau ke swalayan. Swalayan ini lebih kompleks lagi. Gitu ya. Contoh toko kain, toko emas gitu. Yang sederhana-sederhana. Jadi belum masuk ke yang modern ya. Ya seperti itu kayak Indomart gitu ya. Jadi kita sebut merek ya. Nggak apa-apalah. Dapat gaji nanti dari Indomaret. Ya counter ataupun kasir itu ya. Selanjutnya ada functional structures. Functional structure ataupun berdasarkan fungsi itu artinya bahwa desain organisasinya mengelompokkan karyawan atas dasar kesamaan fungsi dan keahlian ya, seperti marketer dalam fungsi marketing. Terus dalam struktur ini memang mungkin teman-teman bisa melihat bahwa keputusannya masih tetap tersentralisasi, tapi karena memang pengambilan keputusannya dipusatkan pada top manajemen, meskipun pada level manajemen di bawah bisa membuat suatu keputusan gitu ya. Tapi tetap keputusan utama itu ada di direktur utama. Kalau bisa kita lihat di halaman 322 dengan gambar 3.7 contoh struktural fungsional. Di sana ada posisi direktur utama, ada manajer sumber daya manusia, ada manajer administrasi dan keuangan, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran. Jadi sudah mulai ada yang namanya pengelompokan berdasarkan fungsi dan keahlian. Manajer SDM ahlinya di bidang apa? Ya, manajer SDM ahlinya di bidang sumber daya manusia, pegawai, penerimaan pekaryawan, pelatihan, dan sebagainya. Manajer administrasi dan keuangan tentu saja dia harus ahli di bidang pengarsipan dan keuangan, akuntansi, dan lain sebagainya. Segala manajer produksi paling tidak mengenali ataupun memahami proses produksinya, teknisnya gitu ya. Ada juga manajer pemasaran, dia ahli memasarkan, dia tahu cara teknik bernegosiasi dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada nomor 3 divisional structures atau berdasarkan divisi atau departemen ya. Kenapa dikatakan begitu? Contoh disebut juga sebagai product structure ataupun strategic business unit ataupun SBU gitu. Strategic business unit. Jadi mana ini pengelompokannya berdasarkan output organisasi. Jadi dikelompokkan berdasarkan produk individu, services, grup produk, program, dan proyek utama. Jadi memang ini dalam satu contoh tadi ya, dalam misalkan manajer ADM dan keuangan, ini nanti akan diterjemahkan lagi ke banyak bagian-bagian. Contoh ini di dalam gambar 3.8 di halaman 3.23, contoh struktur divisional. Di situ ada contoh direktur IT ataupun direktur Information and Technology, direktur teknik informatika, teknik informasi gitu ya. Di dalamnya dibagi lagi menjadi divisi publikasi, ada divisi Atomas, kantor, ada juga divisi realitas virtual gitu ya. Jadi divisi publikasi ini ada RNC, terus juga ada pemasaran, ada keuangan, ada produksi. Nah ini semuanya tiap-tiap bagian hampir sama ya fungsinya. Fungsi RNC, terus juga ada fungsi pemasaran, fungsi keuangan, dan fungsi produksi. Jadi divisi ini memproduksi barangnya masing-masing gitu, atau bahkan menjual barang masing-masing, tapi masih menginduk dalam bagian ataupun departemen ataupun divisi IT. Contoh misalkan grupnya Trans misalkan ya.